Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aris Suryandika. Saya dari kelompok 10 yang ingin membawakan materi yang berjudul tentang Hazardous Substance Management atau bisa disebut juga HSM. Jadi latar belakang dari HSM ini dapat ditelusuri ke kebutuhan untuk melindungi kesehatan manusia dan juga lingkungan dari efek negatif bahan-bahan yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, perlunya manajemen yang aktif terhadap bahan-bahan berbahaya menjadi semakin penting. Jadi, pengertian dari Hazardous Substance Management adalah proses pengelolaan bahan-bahan berbahaya yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan bahan-bahan tersebut agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Ini melibatkan penggunaan prosedur, regulasi, dan teknologi yang tepat untuk memastikan perlindungan agar tetap optimal terhadap manusia dan lingkungan dari dampak negatif bahan-bahan berbahaya. Ada pula manfaat dan tujuan dari HSM ini. Yang pertama, perlindungan kesehatan manusia. Salah satunya adalah tujuan utama manajemen bahan berbahaya adalah melindungi kesehatan manusia dari risiko paparan bahan berbahaya. Yang kedua, melindungi lingkungan. Manajemen bahan berbahaya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang berbahaya, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah. Ketiga, kebutuhan peraturan. Salah satu manfaat dari manajemen bahan berbahaya adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan dari standar yang berlaku. Keempat, keberlanjutan bisnis. Dengan menerapkan praktik manajemen bahan berbahaya yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko terhadap kecelakaan, pencemaran lingkungan, atau tuntutan hukum yang dapat merugikan reputasi dan operasi bisnis mereka. Sekian. Permasalahan 1. Ketidakpahaman risiko. Beberapa organisasi mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan bahan berbahaya yang mereka tangani atau tidak melakukan penilaian risiko secara menyeluruh. 2. Kurangnya kesadaran dan pelatihan. Kurangnya kesadaran dan pelatihan tentang manajemen bahan berbahaya dapat menyebabkan perilaku yang tidak aman dan meningkatkan risiko paparan terhadap bahan berbahaya. 3. Pemantauan dan penilaian yang tidak memadai. Kurangnya sistem pemantauan dan penilaian yang memadai dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi potensi bahaya atau pencemaran lingkungan tepat waktu. 4. Pemantauan dan penilaian yang tidak memadai. Kurangnya sistem pemantauan dan penilaian yang memadai dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi potensi bahaya atau pencemaran lingkungan tepat waktu. Solusi permasalahan. Yang pertama, inovasi dalam pengelolaan limbah. Mencari solusi inovatif untuk mengelola limbah bahan berbahaya seperti daur ulang atau pemrosesan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. 2.